Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asnanullah. Di sini saya akan meresum tentang manajemen strategik, yang mana akan membahas tentang analisis pengamatan lingkungan internal dan eksternal. Dalam analisis strategi ini terdiri dari analisis strategi internal dan eksternal. Dalam menganalisis lingkungan internal dan eksternal, harus melakukan pengamatan lingkungan yang baik dari internal maupun eksternal dari suatu institusi tersebut. Dalam pengamatan lingkungan internal dilakukan untuk menganalisis faktor internal yang mempengaruhi institusi untuk menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu lembaga tersebut. Dan untuk faktor internal seperti dalam visi, misi, sasaran, strategi, dan pencapaian sebuah tujuan, kemudian jenis kegiatan dan teknologi yang digunakan oleh lembaga tersebut. Kemudian dari pengamatan eksternal dilakukan untuk menganalisis sebuah faktor eksternal yang merupakan faktor dari luar lembaga untuk melihat sebuah ancaman dan peluang dari suatu lembaga tersebut. Faktor eksternal di sini seperti hanya kebijakan pemerintah, sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Dalam proses menganalisis suatu lingkungan internal dan eksternal harus dilakukan dan dilihat dari sebuah analisis SWOT untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan melakukan analisis SWOT tersebut, maka dapat mengidentifikasi sebuah kekuatan, kelemahan, dan sebuah tantangan, juga sebuah peluang yang ada di suatu lembaga tersebut. Dalam proses analisis terkait lingkungan internal di sini, kemudian analisis faktor eksternal di sini, dalam menetapkan analisis SWOT diukur sesuai tingkat kepentingan kebutuhan dalam suatu instansi dan untuk mencapai suatu target yang telah ditetapkan, sehingga lembaga tersebut dapat mengatasi sebuah kelemahan dan ancaman yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian dalam menganalisis strategi ada 4 hal yang harus ditentukan untuk mencapai suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk mencapai suatu tujuan baik jangka pendek, panjang, dan menengah. Hal tersebut dikatakan sebagai balance score. Balance score merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah kinerja suatu lembaga dengan mempertimbangkan sebuah aspek finansial dan non finansial, yang meliputi yang pertama yaitu keuangan yang perlu diperbaiki tentang profit sebuah institusi. Yang kedua, image institusi terhadap masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan program institusi. Yang terakhir, pembelajaran tentang keseimbangan kompetensi yang dibutuhkan oleh institusi tersebut. Mungkin itu saja resum dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.